Dan salam bahagia untuk kita semua, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Obed Lepas Sabakula SPI. Saya sebagai guru mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Lebakul dan mendapat tugas sebagai wakil urusan bidang humas hubungan masyarakat. Kali ini dalam video saya akan menyampaikan terkait dengan praktik baik saya, yaitu implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan model bisnis kanvas kepada SMK Negeri 1 Bebakul dalam rangka meningkatkan semangat belajar dan semangat berkarya bagi peserta didik, khususnya di kelas 12 SMK Negeri 1 Bebakul. Terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, baik. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Ya? 9 orang. 9 orang. Mungkin masih di perjalanan ya. Baik anak-anak, hari ini saya akan mau melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal bagi pengetahuan adik-adik sekalian sebelum kita memulai pembelajaran kita yang akan datang. Jadi saya juga perlu mengetahui terkait dengan metode apa yang harus saya pakai, tetapi dengan melalui asesmen diagnostik. Untuk itu saya akan bagikan lembar kuesioner ini. Silakan diisi dengan baik sesuai dengan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda selalu lakukan selama ini. Kita mulai ya.
Ya, bagaimana dengan hasil penjualan? Cukup baik dan penjualannya, dan masyarakat di sekitar kita sangat suka dengan ikan kawata. Berarti itu menjadi makanan favorit di khususnya di SMK Bakul dan juga di masyarakat sekitar Sumbadan ya. Wah, berarti ini sudah merujuk kepada proses bisnis kampas bagi SMK Negeri 1 Bakul, dan luar biasa. Bagaimana dengan proses pembuatannya? Tantri merasa senang apa enggak dalam hal proses pembuatannya? Saya sangat senang dan bangga dengan pembuatan saya. Dan itu adalah proses pembuatan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Ya, terima kasih. Minggu yang lalu kita sudah pelajari terkait dengan produksi massal, dan tujuan kita melakukan pembelajaran produksi massal yang pertama supaya kita dapat memahami konsep produksi massal, kemudian memahami perencanaan dan peramalan produksi massal, kemudian menjelaskan pengukuran keberhasilan daripada produksi massal, dan yang terakhir mengetahui tahapan produksi massal. Nah, menurut kalian produksi massal apa yang Anda ketahui terkait dengan produksi massal? Ya, bagaimana? Hah? Produksi secara besar-besaran. Berarti kalau sudah produksi secara besar-besaran, apa yang menjadi kelebihan daripada produksi massal? Nah, menguasai pasar. Lainnya ada lagi? Hasil gambaran ya, hasil gambaran sedang barang bukti jasa. Lalu kekurangannya apa? Tidak ada variasi produk. Oke, baik. Nah, kali ini untuk itu kita akan mendiskusikan dalam kelompok. Saya berharap kita semua bisa aktif di dalam kelompok. Yang pertama, kita akan bagi dalam kelompok. Ada kelompok auditori. Auditori itu yang hanya mendengarkan. Kemudian ada visual itu yang melihat. Kemudian yang kinestetik yang bergerak lebih banyak. Ada visual, ada auditori. Jadi senangnya jalan-jalan. Jadi nanti kelompok auditori akan mendiskusikan. Buatlah salah satu produksi massal yang berkaitan dengan produk kreatif sesuai dengan kompetensi yang adik-adik sekalian pelajari. Di dalam hal ini adalah teknik komputer dan jaringan. Kemudian di sini yang visual adalah membuat rangkaian produksi massal yang berkaitan dengan diferensiasi produk. Diferensiasi produk yang artinya yang berbeda dari jurusan teknik komputer dan jaringan. Kemudian di sini juga yang visual dan kinestetik, dia akan membuat produksi massal dalam bentuk produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, silakan kita akan mendiskusikan dalam kelompok. Kompor masuk ke airnya kemanginya api jangan lupa Selanjutnya kita beri kesempatan kepada kelompok kinestetik untuk menyampaikan hasil diskusinya melalui presentasi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok kinestetik. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan cara membuat stick dari kertas
Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita memerlukan alat dan bahan. Sebelum kita masuk ke cara membuat, pertama saya memerlukan bahan, yaitu petatas ungu, terigu, gula, air, dan minyak. Kemudian alat, baskom, wajan atau kuali, kompor, sutet, sendok, panci, dan piring. Saya akan masuk ke langkah-langkah membuat stik dari petatas ungu. Pertama, cuci petatas ungu terlebih dahulu, kemudian kupas petatas, lalu kukus petatas ungu sampai matang. Setelah matang, masukkan ke dalam wadah atau baskom. Setelah itu, petatas dihaluskan menggunakan sendok. Campurkan ubi petatas yang telah dihaluskan dengan terigu dan gula. Campurkan ketiga bahan tersebut menggunakan tangan hingga berbentuk padat. Setelah adonan padat, ratakan adonan dengan alat pemikir. Setelah adonan dalam bentuk panjang atau tipis, cetak adonan dalam bentuk memanjang. Setelah adonan dicetak, nyalakan kompor dan panaskan minyak di wajan. Ketika minyak sudah panas, masukkan adonan stik yang sudah dicetak tadi. Goreng hingga stik petatas ungu matang. Setelah matang, angkat stik petatas ungu lalu tiriskan. Ya, baik. Terima kasih, sangat luar biasa presentasi dari kelompok kinestetik. Kepada kelompok kinestetik untuk menyampaikan refleksinya, silakan. Terima kasih atas kesempatan kepada kami. Kami akan menyampaikan dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, kami dapat semangat belajar, memberi kesempatan kepada kami untuk belajar maksimal dan menyenangkan. Harapan kami, Bapak Guru akan terus menginspirasi kami dalam belajar dengan metode yang kreatif dan menyenangkan. Ya, terima kasih. Iya, ini proses pembuatan telur asin yang dilakukan oleh siswa kelas 11 A1A. Jadi ada dua varian rasa telur asin yang akan dibuat. Yang pertama menggunakan jahe, yang kedua menggunakan bawang putih. Jadi ini siswa sedang melakukan proses persiapan. Ada telur itik, kemudian ada garam, ada abu gosok, jahe, dan bawang putih. Nama saya Lestianingsih, saya dari SMK Negeri 1 Papua. Di sini kami sedang berbisnis model kanvas. Satu, kita sedang bekerjasama dengan kantor dinas peternakan, ini ke Bangspol. Kedua, kegiatan produksi, yaitu kita ada tertera di sini ayam piti, mie ayam, bakso ayam, nugget ayam, susu ayam, bakso ayam, bakso daging sapi, dan bakso cilok kuah. Yang ketiga, hubungan dengan konsumen. Hubungan dengan konsumen dengan pelayanan yang berkualitas. Keempat, segmentasi konsumen. Yang kelima, Pagi ini jurusan A2 akan melakukan apa? praktek memasak, membuat Ayam titi atau ayam apa? Ayam geprek, oke? Iya, bisa dia punya proses seperti apa? proses Ya. cara pembuatan. Pertama kita membeli ayam atau mengolah ayam menjadi seperti ini, kita membersihkan seperti ini. Habis itu kita merebus selama 15 menit supaya menghilangkan bau amisnya. Terus kita memasak memakai daun salam dengan kunyit. Iya ya. Itu supaya ini dan bau amis hilang. Iya. Terus ini setelah itu kita menginginkan untuk kita menggoreng. Habis itu kita Siap. ya menyiapkan. Oh ya, baik. Ya, baik. Berarti simpel saja ya. Ya, simpel saja. Selama ini senang tidak
melakukan pembelajaran seperti ini? Saya senang sekali. Saya senang sekali. Berarti apa perbedaannya pembelajaran yang secara fisik begini dengan pembelajaran di kelas? Kita bisa mempelajari langsung secara pembuatan. Bisa mengalaminya secara langsung ya, terutama dalam hal praktik. Nah, dalam hal praktik berarti ini pembelajaran yang sangat berbeda dari kelas. Ya. Menurut peserta didik mana yang lebih bagus, di kelas atau langsung di lapangan? Langsung di lapangan. Berarti Karena kita bisa belajar mempraktekkan sendiri secara langsung ya, learning by doing ya, berarti belajar sambil bekerja. melakukan. Wah, keren berarti ya. Berarti selama ini sudah melakukan kegiatan seperti ini toh? Sudah. Mulai dari awal sampai akhir ya, berarti passionnya atau semangatnya sudah semakin bagus ya. Sudah. Oke, tinggal ditingkatkan. Oke, terima kasih. Bagaimana rasanya? Enak toh? Mantap ya. Itu hasil kegiatan apa? Produk kreatif dan kewirausahaannya SMK khususnya di jurusan ATU. Saus kurang ya? Oh, Lombok. Nona, Lombok kurang katanya. Sambal habis. Wah, keren. Magnus ya? Luar biasa. Memang kalau belajar anak-anak harus seperti ini, Ibu. Jadi mereka learning by doing. Jadi belajar harus langsung melakukan gitu. Jadi kalau di dalam kelas ya mereka sudah kayak jenuh begitu ya. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang Bapak. Siang. Ya, boleh tahu namanya? Nama saya Chandra dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Tengah ya. Kabupaten Sumba Tengah. Keren ini. Di sini menjadi pelanggan ini sejak kapan Pak? Oh, saya sejak sebelum COVID malah. Oh, sebelum Itu COVID, dulu ya. sering datang makan siang karena memang waktu COVID itu kan sempat vakum Ya, ya. sempat vaksin, tapi tetap ada kegiatannya. Tapi setelah ini baru kan beberapa minggu yang lalu saya lihat postingan. Iya ya. Oh, ternyata sudah buka. Jadi saya kesini lagi karena memang saya suka sekali ayam gepreknya itu. Ayam geprek ya. Berarti memang ini kan kegiatan anak-anak ini dalam rangka terutama mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Artinya bagaimana siswa ini betul-betul mereka belajar itu secara mengalami secara nyata begitu Pak. Artinya kalau selama ini mungkin mereka terlalu jenuh kalau di kelas, sehingga ada pembelajaran ini sebenarnya masuk kepada pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya mengetahui minat siswa itu seperti apa, kebutuhan siswanya itu seperti apa. Lalu diferensiasi sendiri itu ada 3 Pak. Itu diferensiasi konten dalam segi materinya. Materi mereka ini sudah dapatkan di kelas. Cara-cara bagaimana mereka membuat olahan ayam geprek, bakso ayam, mie ayam dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya, seperti nugget ayam, sosis ayam, itu mereka juga selalu lakukan. Nah, itu di bawah bimbingan kami juga sebagai guru produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, menurut Bapak selama ini Bapak menjadi pelanggan kami di sini, apa yang harus ditingkatkan untuk pembelajaran anak-anak ini dalam diferensiasi produk ini? Ya, baik, saya pikir ini seperti orang biasa saja, tetapi ternyata yang melayani ini anak-anak semua saya lihat ini bagus. Bagus karena apa? Karena kita melibatkan siswa berusaha ya, istilahnya gitu Pak ya. Jadi selama saya di sini, selama saya menjadi pelanggan di sini, memang harus diakui bahwa sebuah warung itu tidak artinya harus lebih komplit lagi. Lebih komplit dari segi berarti dalam keragaman keanekaragaman ya, variatif karena kan beberapa orang itu yang ada yang
teman-teman saya ya. Iya. Itu saya suka ayam geprek. Saya sering ayam geprek perabatan sini, bakso juga apa. Iya. Cuma memang harus ada variatif. Jadi tadi saya sempat lihat postingan ya Iya. di Tanah Ikan ini ada soto babat sama bakso babat. Saya rasa wah ini bagus ini. Iya. Jadi saya rencananya sebentar saya pesan mau coba nih soto babat lagi. Oh iya baik, iya memang di sini kan sebenarnya jurusan yang ada di Sumber Bapak itu kan arahnya ke unggas. Tetapi yang membuat diferensiasi produknya itu adalah itu soto babat dengan bakso babat. Artinya selain jenis-jenis produk yang dari unggas itu juga ada dari produk yang lain seperti ternak besar ya. Contohnya soto babat, bakso babat itu kan luar biasa. Ini kan salah satu diferensiasi produk namanya. Ya. Kemudian menurut Bapak dari segi desain produk yang kami miliki saat sekarang ini apa perlu ditingkatkan atau bagaimana kan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan? Ya. Baik, jadi menurut saya karena kalau ini beberapa kali saya pesan itu untuk Iya. di daerah Makassar itu belum bisa COD ya. Iya belum bisa. Nah, jadi saya datang sendiri karena memang tadi yang sudah saya datang siang Iya. harus balik lagi ke rumah kan cukup jauh Pak ya, saya dari Wekabubak saya ini. Iya. Jadi kalau pulang kan habis waktu. Memang warung kayak gini perlu tersedia. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya kedepannya Iya. karena biasanya kita kalau pacaran itu kan suka tidak seragam. Iya. Jadi kalau bisa SMK ini ada di kita di sekitar Makassar, Iya. Koran dalam beberapa produk olahan, sehingga kita itu tidak perlu lagi keluar dari kompleks Makassar. Iya. Jadi waktu habis upacara kami beli produk SMK, Iya. kami ke kantor untuk bekerja. Ya, memang kelemahan kami selama ini Bapak ya berkaitan dengan ini adalah anak-anak pembelajaran secara berdiferensiasi di sekolah. Kelemahan kami karena anak ini belum bisa untuk antar keluar. Ya mungkin harapan ke depan kami bisa melayani yang sistem COD seperti itu. Arti ini karena betul-betul melakukan pembelajaran yang sangat kreatif dan inovatif. Jadi ya, kami juga bersyukur dan berterima kasih ketika kami muat di media sosialnya Sumba Tengah banyak pelanggan yang datang dan ini luar biasa bagi kami. Artinya selain kami menjual produk ya kami juga sekaligus melakukan promosi sekolah bahwa ternyata di sekolah kami ini ada kegiatan yang bisa mendatangkan omset gitu. Dan ini sebenarnya anak-anak ini selain mereka belajar berwirausaha juga mendatangkan omset baik itu bagi sekolah ini. Omset ini yang pada akhirnya nanti mungkin menjadi modal awal bagi sekolah ini, terutama menuju kepada apa yang disebut oleh pemerintah saat sekarang ini yang digencar-gencarkan itu Badan Layanan Usaha Daerah. Saya pikir itu. Ya. Mungkin itu yang kami ini Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih atas masukannya, support bagi kami khusus di SMK Negeri 1 Lebak. Terima kasih. Ya.